Nama saya Siska Aryono, saya guru BK di SMP Badik Program Khusus Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menampilkan layanan konseling klasikal di SMP Badik Program Khusus Surakarta. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian sudah hadir pagi ini ya. Sambil menunggu yang lain bergabung. Sebelum kita mulai untuk layanan hari ini, silahkan dipimpin kita berdoa dulu. Ya, ketuanya Mas Vino, tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas kekompakannya ya. Baik, biar fresh ya, kita kurang bersemangat atau durung sarapan, saya nggak tahu ini. Kita seperti biasa lakukan ice breaking sebentar ya. Kita ice breaking agar nanti semuanya fresh gitu. Agar lebih segar lagi, karena di pagi hari sebenarnya harusnya sudah segar ya. Tapi tidak ada salahnya kita ice breaking. Nah, pada ice breaking pada pagi hari ini kita akan sampaikan dengan ice breaking sambung kata ya. Sambung kata, mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. Ada yang pernah melakukannya, ada yang belum. Nah, sambung kata ini bagaimana? Ini misalkan nanti begini. Saya menunjuk salah satu di antara kalian menyebutkan kata, misalkan contoh ya, kata roti. Nah, nama yang ditunjuk berikutnya ya, nama yang ditunjuk misalkan Husen menyebut setelah roti apa? Huruf akhir kata roti apa? I, Pak. I. Nah, berarti harus mengawali huruf I. Setelah roti berarti apa? I. Misalkan ikan. Nah, kemudian Husen nunjuk temannya lagi, misalkan Dava. Jadi katanya bebas ya. Katanya bebas ya. Bebas silahkan milih. Sampai di sini apakah bisa dimengerti atau masih ada yang bingung? Bisa, Pak. Mengerti ya, jelas ya. Baik, yang baru bergabung silahkan kameranya dinyalakan untuk bergabung dengan ice breaking kita pada pagi hari ini. Oke, ini saya tunjuk dulu satu nama, Rafa Ardan. Nih, kamu siap-siap ya. Saya akan menyebutkan sebuah kata, ya. Kemudian kamu menyambung. Setelah itu kamu tunjuk teman kamu, bebas, suka-suka kamu ya. Nah, nanti sama, ketika kamu tunjuk temanmu nanti sudah melaksanakan tugas, tunjuk temannya lagi. Yang tunjuk berarti kalian, bukan saya. Gitu ya. Oke. Rafa Ardani, silahkan. Saya menyebutkan kata kursi. Titik. Lanjut, tunjuk temannya. Kamu tunjuk teman kamu siapa, bebas. Reza. Ya. Radio apa patah-patah sekarang? IP. Kakak, aduh.
Ayo, huruf K. Kenyang. Apa? Kenyang. Kenyang. Ya, yuk kenyang. Selanjutnya siapa tunjuk? Vino, Pak, Vino. Vino, yo Vino. Kata terakhir kenyang. Gajah. Ya, oke, silakan tunjuk temannya. Gajah. Apakah? Huruf terakhir gajah. Hantu. Hantu. Oke, huruf terakhir hantu. Silakan tunjuk. Adriano, Pak Adriano. Inu, ayo. Apa ora krungu? Hantu. Kata Hantu. terakhir hantu. Huruf terakhir apa? Unta. Unta. Oke, tunjuk temanmu siapa? Unta. Huruf terakhir unta. Alfa, Pak. Harfa. Oke. Unta. Mana nih? Apa ya? Siapa yang ditunjuk tadi siapa? Saya, Pak. Oh, Arfa. Oke. Huruf terakhir unta. Anaconda. Oke. Beri plus untuk semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Ini untuk sekedar merefresh saja ya sebelum pembelajaran layanan kita sampaikan. Baik. Ini nanti dalam layanan klasikal ini tentu saja kita akan menyepakati. Jadi selama 1 jam ke depan itu selama 40 menit ke depan kita sepakati sampai selesai ya. Itu baik. Untuk itu nanti sebelumnya akan kami sampaikan dulu. Akan saya sampaikan bahwa tujuan dari layanan klasikal ini seperti apa ya. Jadi temanya pada pagi hari ini adalah tentang bahaya rokok dan dampaknya bagi kesehatan. Bahaya rokok dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, tujuan yang pertama agar nanti kamu mampu menyimpulkan tentang bahaya yang ditimbulkan akibat rokok. Itu satu. Kemudian yang kedua, dapat merubah perilaku kebiasaan merokok. Ya, bagi yang merokok. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu setelah mencermati beberapa tayangan yang saya sampaikan, tentunya harapannya kamu mampu mendesain gambar atau tulisan gitu ya tentang contoh dampak bahaya rokok, ya gitu. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Oke. Bisa. Baik. Nah, tentunya ini akan saya tampilkan dulu ya. Akan saya tampilkan tentang PPT ya, tentang slide. Ini akan saya share screen dulu ya. Oke, bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik. Sudah. Oke, sudah semua ya. Ini adalah tentang bahaya rokok dan dampaknya. Baik, Sebentar. gimana? Mau di kamar mandi sebentar ya, Pak? Oke, baik. Kelihatan itu, Pak? Nggak kelihatan? Enggak. Mungkin masih loading mungkin ya. Iya. Baik. Sambil menunggu, nanti bisa sambil mendengarkan dulu ya. Bahaya rokok dan dampaknya, ini tolong disimak, nanti akan ada pertanyaan ya, jadi tolong disimak baik-baik dulu ya. Baik, apa itu rokok? Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang kira-kira 10-13 cm ya, kalau disentimeterkan, yang berisi daun tembakau yang dijajah. Itu rokok secara fisiknya. Kemudian jenis-jenis rokok itu ada dua. Ya. Jenis perokok itu ada dua. Satu perokok aktif, yang kedua perokok pasif gitu ya. Jadi apa itu perokok aktif? Ada yang tahu? Orang yang merokok. Orang yang merokok, ya baik. Jenis perokok aktif ya. Jadi memang perokok aktif ini orang yang melakukan rokok. Ya. Perokok aktif adalah orang yang melakukan rokok. Ya. Jadi merokok secara langsung ya, menyalakan kemudian menghisap ya rokoknya begitu ya. Kemudian kalau perokok pasif, ada yang tahu? Yang menghirup asap rokoknya, Pak. Iya. Rokok. Apalagi?
Jadi perokok pasif ini adalah orang yang menghisap rokok tapi tidak menyalakan rokok atau tidak menghisap ya. Jadi misalkan di dalam sebuah ruangan, itu ada yang merokok, kemudian ada datang lagi orang lain yang kedua, dia tidak merokok, tidak melakukan rokok, akan tetapi dia menghisap asap yang ada di ruangan itu. Itu namanya perokok pasif. Dan biasanya di perokok pasif ini cenderung efeknya lebih berbahaya dibanding perokok aktif gitu. Oke, next. Kemudian zat yang terkandung di dalam rokok, ya, ini ada nikotin, ada tar ya, yang memiliki fungsi masing-masing ya. Nikotin ini bisa menyebabkan ketagihan, kemudian kalau tar ini menyebabkan kanker. Kemudian karbon monoksida ini adalah gas yang bisa menimbulkan penyakit, ya, gasnya itu ada gasnya. Kemudian zat karsinogen ini memicu pertumbuhan sel kanker. Kemudian zat iritan ini menyebabkan batuk. Nah, ini macam-macam zat-zat yang terkandung di dalam rokok itu. Kemudian bahayanya apa saja? Ya, ini bisa menyebabkan kanker paru, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker kandung kemih, kemudian jantung koroner, kemudian penyumbatan arteri ya dalam saluran pernafasan, kemudian menyebabkan impotensi ya gitu. Kemudian banyak sekali ya, ini masih ada kanker serviks, ada kanker kerongkongan ya, ini masih banyak sekali ya bahaya tentang rokok. Nah, ini menjadi PR untuk kita semuanya, khususnya yang melakukan rokok ya atau menghisap rokok. Makanya kita harus berhati-hati ya. Gitu. Kemudian dampaknya ya, perokok aktif ini apa saja ya. Ini bisa menyebabkan pusing, kemudian halusinasi ringan, ya, kemudian mual, kemudian muntah, terus gangguan fungsi paru, ya, kemudian kalau sampai kronis itu biasanya mengalami seperti apa ya, sesak ya. Kalau sampai dia sudah sangat kronis sekali, biasanya sesak untuk tidur pun dia kadang seperti sesak nafas gitu ya, karena dia ada kanker paru-paru ya kalau dia perokok aktif. Itu dampaknya untuk perokok aktif. Nah, kemudian untuk dampak perokok pasifnya apa, Pak? Nah, ini ada nyeri dada, kemudian kesulitan bernafas, ya, asma ya, kemudian iritasi mata, sakit kepala, biasanya sering pusing biasanya, sakit tenggorokan dan batuk, ya juga sering. Kemudian untuk wanita hamil ini berbahaya juga karena detak jantung janin ini bertambah cepat. Ya, itu dan menyebabkan berkurangnya oksigen yang diterima oleh janin itu sendiri. Baik, ini seputar sekilas saja yang saya sampaikan. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Baik, kalau tidak, nah ini sebelum nanti saya lanjutkan ke tampilan video, ya, ini saya minta kalian untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan, ya. Oke, ini pertanyaan nanti bisa sambil kamu tulis jawabannya di situ ya, di kertas dan di siapkan pensil itu. Pertanyaan pertama ya, jadi lembar kerja peserta didik namanya LKPD ya, gitu. Pertanyaan pertama, sebutkan apa bahaya dan dampak rokok. Ada yang tahu? Bahaya dan dampak rokok. Tahu Pak, tahu Pak. Ya, apa Mas Reza? Kanker mulut, Ya, apalagi terus kanker paru-paru, nah, terus jantung. iya, apalagi. Apa lagi ya Pak? Pokoknya menyerang sistem pernafasan Pak. Oke, bagus sekali Mas Reza, terima kasih. Yang lain? Pertanyaan kedua, ya, di LKPD kedua. Apakah kamu memahami pentingnya bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan? Memahami. Nah, seperti apa? Pentingnya seperti apa? Seberapa penting?
Penting nggak bagi kesehatan kita? Penting, Pak. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, menurut kalian, apakah kamu sudah menjadi pribadi yang sehat tanpa rokok saat ini? Sudah. Ya, oke. Insya Allah. Kemudian Insya ini, Allah. ya, ini khusus bagi yang perokok ya, khusus bagi yang perokok. Siapa kira-kira yang di kelas ini yang merokok? Siapa? Jujur terus terang. Yang pernah merokok, pernah merokok ya. Ini tidak akan mempengaruhi nilai ya. Ini saya tidak akan menilai ini ya. Coba sekarang dijawab dengan jujur. Siapa di antara kalian yang pernah menjadi perokok? Pasif, Pak. Pasif. Ya, Masnya pernah mencoba ya menghisap rokok gitu. Ada? Aku kecil, Pak. Waktu kecil usia berapa itu? Dulu SD dikerjain sama saudara, Pak. Dikerjain. Terus lanjutkan merokok atau tidak? Enggak loh, Pak. Nah, terus yang lain selain Reza siapa lagi? Jujur, tidak mempengaruhi nilai ya, jujur terus terang saja karena nanti saya ingin menanyakan sesuatu ya. Bagi yang pernah mengalami rokok, pernah menghisap rokok, ada? Ada enggak? Tidak ada. Enggak. Oke, bagus sekali ya. Oke, berarti nomor 4 ini pertanyaan sebenarnya bagaimana cara mengatasi berhenti merokok, kebiasaan berhenti merokok. Karena di kelas ini tidak ada yang merokok ya, sudah berarti pertanyaan keempat saya batalkan ya. Oke, pertanyaan kelima, bagaimana perasaan kamu jika di lingkungan sekitar kamu adalah perokok aktif? Perasaanmu bagaimana? Tidak nyaman. Enggak nyaman. Tidak nyaman. Terus apa yang kamu lakukan? Ambune ra enak. Jauh, Pak. Menjauh. Ampun, Jauh. enak. Mending Oh gitu. Oke, coba saya tanya, ini maaf ya, saya tanya. Orang kamu ada yang merokok? Bapak kamu atau kakak kamu ada yang merokok kah di rumah? Rokok. saya, Pak. Saya rokok. Rokok. Ya ada. ada, Pak. Oh, Rokok, Pak. Kamu Tidak pernah ikut ada. itu enggak? enggak, Mas. Enggak. Pernahkah mengingatkan bapak untuk berhenti merokok? Sering, Pak. Sering. Hei, Dilakukan enggak? Berhenti merokok enggak? enggak mungkin. Enggak mungkin. Susah sekali. Ya, tapi setidaknya kamu berusaha ya, itu sudah bagus sekali. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya, partisipasi aktif. Ini selanjutnya akan saya tampilkan, ya, saya akan menampilkan video tentang merokok ya. Silakan disimak baik-baik. Dengan yang namanya rokok dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Ya, baca suara nih. Sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Cukup terdengar ya. Tidak ada suara nih, Pak. Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Sudah Suatu terdengar. zat yang bisa bikin kita kecanduan, Belum. si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, ia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir,
Ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain, jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, itu tadi video yang berdurasi pendek ya. Jadi tentang bahaya rokok ya, secara langsung seperti itu kira-kira. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, setelah kamu melihat video pembelajaran itu, video tentang bahaya rokok, apakah ada yang masih berpikir ingin melakukan rokok? Dari PPT tadi, kemudian video tadi, saya ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan ya. Jadi menyimpulkan apa sebenarnya bahaya dan dampak rokok. Siapa yang ingin menyampaikan? Merusak organ tubuh. Merusak organ pernafasan bisa menyebabkan kematian. Iya, merusak organ tubuh, merusak organ atau saluran pernafasan. Ada lagi yang lain? Menghambur-hamburkan uang. Ya, karena uangnya dibakar ya Mas ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi yang lain. Ayo, silakan buat kesimpulan apa dampaknya. Ini udah bagus, ini udah 3 orang ya, sudah menyebutkan. Yang gimana? Enggak, Pak. Semua. Baru mikir, Pak. Sebentar. Yang baru bergabung, tolong kameranya untuk dinyalakan ya. Ya, biar jelas ya. Ya, ini Bapak juga ada di kelas kalian ini ya. Nah, jadi kursi kosong ya, ini karena kita secara daring. Ada lagi? Ya, baik. Ini saya akan mengajak kalian untuk menyimpulkan dari kegiatan layanan yang tadi saya sampaikan, baik dari PPT maupun video ya. Jadi memang dampak rokok itu sangat luar biasa sekali ya, merusak kesehatan. Kalau dipikir tidak ada nilai positifnya ya. Kalau positifnya kalau bagi negara ada, meningkatkan devisa negara dari cukai rokok. Nah itu jelas ya. Kemudian positif yang kedua apa? Berdirinya pabrik rokok sehingga apa? Meningkatkan ekonomi rakyat. Nah, jadi yang daripada nganggur bisa bekerja di perusahaan rokok ya, banyak orang ribuan jutaan ya yang bergabung di perusahaan rokok ya. Ini meningkatkan sektor perekonomian. Tapi kalau dalam hal kesehatan bagi masyarakat ini sangat merusak. Karena satu batang rokok itu mengurangi 1 detik nyawa. Itu berdasarkan penelitian dari dokter ya. 1 batang rokok mengurangi 1 detik nyawa ya. Lebih banyak dampak negatif dibanding positifnya, bukan hanya untuk diri kita tapi juga bagi orang lain ya. Seperti halnya ketika merokok di ruangan, orang lain akan terkena, keluarga kita masuk di ruangan kemudian akan menghisap bau rokok juga, asap rokok, akhirnya apa? Ikut terkena penyakitnya, terkena imbasnya. Itu kesimpulan yang kita ambil dari pagi hari ini. Kemudian mengubah paradigma bagi yang merokok menjadi tidak merokok lagi ya. Tapi alhamdulillah di kelas 9 ini tidak pernah merokok gitu ya. Jadi luar biasa. Tolong dipertahankan itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk bekerja secara berkelompok. Ini akan saya bagi-bagi kelompoknya, jadi siapkan kertas dan pulpennya. Ini satu kelompok itu terdiri dari 4 dan 5 orang. Ya,
begitu 4-5 orang. Satu orang yang saya panggil pertama kali di kelompoknya berarti itu adalah pemimpin kelompoknya. Misalkan kelompok 1 saya sebut A, berarti si A ini kelompok A ketuanya. Tugasnya apa ketua kelompok? Ketua kelompok nanti tugasnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Hasil diskusi ya. Tentang apa, Pak? Nah, ini nanti kamu akan mencoba mendesain ya, kamu akan mencoba mendesain gambar boleh, tulisan saja boleh. Kampanye anti rokok. Ya, kampanye bukan hanya demo di jalan, tapi di rumah juga bisa. Bagi orang tuanya yang mungkin bapaknya merokok atau kakaknya merokok kan nanti bisa ditulis di tembok itu ya, ditempel di tembok kampanye anti rokok gitu ya, agar nanti beliau bapak bisa membaca sehingga apa, oh iya ini ruangan ini bebas rokok dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti silakan disepakati. Nanti yang gambar siapa, yang nulis siapa. Kemudian yang mempresentasikan adalah ketua kelompok. Ya, nanti di gambar ditulis saja, bebas, tulisan biasa juga boleh, digambar juga boleh. Terus nanti kamu hanya menunjukkan begini, menyampaikan gambar dan menunjukkan. Nah, seperti itu hasilnya, ya. Tidak harus bagus, yang penting kamu mencoba, ya, mencoba untuk menggambar. Yang penting ada pesan moralnya di situ, ya. Kampanye anti rokok. Sampai di sini ada yang belum jelas atau sudah bisa dipahami? Berarti gambarnya tulis tangan, Pak, nggak boleh di print. Tulis tangan karena ini waktunya terbatas, Mas. Nanti kalau di print nanti jadi lama. Tapi kalau di print kalau waktunya cukup ya nggak apa-apa, karena ini nanti saya berikan waktu kira-kira cepat banget ya. Kira-kira 5 sampai 7 menit. Oh, alah, ya. Ya, gitu ya. Kalau cukup waktunya untuk ngeprint silakan, tapi sebisa mungkin 7 menit itu 5 menit saja ya. Nah, kelamaan 5 menit kamu sudah bisa mempresentasikan. Gitu nggih. Jadi salah satu silakan nanti di dalam kelompok itu kan ada 4 orang ya. 4 orang itu nanti mengusulkan ide. Kamu gambar ini, terus tulisannya ini. Jadi usul di situ, kemudian salah satu ketuanya untuk mendesain gitu. Itu ya bisa dipahami? Ya, ini saya sampaikan dulu ketua kelompoknya. Kelompok 1 Adriano ketuanya. Anggotanya kelompok 1 Arfa. Arfa ada Faris, Raivan, Viko, ya. Ada yang nggak masuk ini Viko? Viko masuk? Ini sambil saya presensi ya tentunya. Ini karena satu kelas sudah saya masukkan semua. Kemudian kelompok 2 ketuanya adalah Reza. Ya, anggotanya ada Hasya, Malik Rafa Daniel, dan Dava. Silakan dicatat ya anggota kelompoknya. Kok kelihatannya bahagia sekali Reza ketawa gitu ya. Kelompok 3, silakan dicatat Vino sebagai ketuanya, kemudian Raihan, Raffi Narendra, dan Rasyad. Oke, kemudian kelompok 4 ada Rafa Krishna, ini sebagai ketuanya, kemudian Husen, Satrio, Nafi, dan Fritzi. Ya, itu baik. Kalau ada anggotanya belum hadir, silahkan saja didiskusikan seadanya ya. Jadi kita akan menghemat waktu. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Nah, ya. Nanti bentuk diskusinya bisa kamu kirim melalui WA dengan kelompok kamu. Saya nulis sopo, kemudian ada ide apa, silahkan ditulis, terus kamu ketuanya segera mendesain. Itu ya. Saya beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Gambar, please. Pak Siska, Ya. itu semua gambar atau cuma satu orang aja, Pak? Salah satu saja, Mas. Satu kelompok, 1 orang. Berarti yang mempresentasikan yang
gambar gitu Pak. Ya, boleh. Yang mempresentasikan yang gambar dan idenya diminta dari anggota kelompoknya ya. Ya Pak. Oke. Oke, sudah ya. Cukup waktunya? Ya, silakan dinyalakan kameranya sejadinya ya, sejadinya saja seperti apa. Ya, jadi Bapak ingin mengetahui aja prosesnya kalian kreativitasnya sejauh apa begitu ya. Coba dinyalakan dulu kameranya, jadi nggak jadi silahkan dinyalakan dulu kameranya. Ya, dinyalakan dulu ya. Nggak apa-apa sejadinya nggak kalau memang belum tuntas ya nggak apa-apa ya. Oke, tolong dinyalakan dulu semua kamera dinyalakan. Ya, ya tolong semuanya dinyalakan. Mas Husen, Mas Satrio, Mas Asya, Mas Vino, Mas Faris, kemudian Mas Anu, Farel Revan. Nah, Farel Revan ini kok jarang sekali menyalakan kamera, ada apa ya, Mas Farel? Oke, Daniel Rafa, Rafa KS, ya.
KS itu apa? Kill steal atau apa itu? Sudah ya. Baik, dari 4 kelompok ini nanti perwakilan saja. Coba ini siapa yang ingin menunjukkan atau saya tunjuk kelompok berapa dulu yang ingin menyampaikan? Mas Anu ini senyum katanya sudah siap ya Pak ini. Enggak, Pak, jelek, Pak. Siapa yang ingin menampilkan? Tampilkan di layar saja ya. Saya ingin lihat seperti apa hasilnya. Ya, siapa Riki aku ya. Siapa dulu? Nanti nomor 2 Mas Anu, udah siap tuh Mas Anu. Siapa? Yang pertama, Mas Reza, Mas Vino, atau Mas Rafa Krishna? Udah. Siapa? Apa Mas Anu dulu? Ini sudah ready. Silakan Mas Anu. Coba diperlihatkan di layar seperti apa biar nanti teman-teman bisa melihat. Stop merokok. Ada gambar apa itu? Rokok di ini Pak, apa itu namanya? Dilarang merokok. Oh, dilarang merokok. Oke, bagus sekali. Coba dipresentasikan apa itu, Mas? Gambarnya. Jadi ini stop merokok. Jadi kan di ruang-ruang ber-AC itu Pak, kan nggak boleh merokok. Takut itunya apa? Asapnya kesebar gitu loh Pak. Oh, gitu. Jadi kan sama intinya berarti tulisan itu hanya bisa ditempelkan di dalam ruang ber-AC saja ya berarti ya. Yang tidak ada AC-nya berarti boleh. Semuanya. Soalnya kok kalau ada kecil bahaya juga Pak. Oh iya, bagus. Jos ya Mas Anu. Bagus, terima kasih Mas Anu. Ya Pak. Kelompok lain. Ini dari kelompok 1 sudah. Kelompok lain siapa? Saya Pak. Oke, siapa? Reza. Silakan ditampilkan Mas. Seperti apa gambarnya? Di presentasi ini boleh dapat di seluruh layar ini loh Pak. Hah? Pakai green screen. Oh, kamu pakai green screen? Iya, dikirimin Rafa soalnya Pak. Yang bagus, punya saya jelek Pak. Bentar. Nah, udah. Kamu bisa menyampaikan? Bisa ini Pak. Oh, coba. Kayak gini Pak. Apakah sudah tertampil? Di layar tertampil saya, belum Pak? Di layar saya belum ada tuh Mas. Saya bentar Pak. Ini kalau bukan host nggak bisa toh? Bisa Pak. Oh, Ya. bisa. Oh, coba. Ya. Biar kameranya tetap nyala Pak. Oke, bagus, bisa. Bentar Pak. Gimana ya poin? Ini Pak. Oke. Tulisannya siapa ini? Rafa Daniel Pak. Oke, silahkan disampaikan. Bagus banget. Ada apanya itu? Ini gambar paru-paru Pak. Ini paru-paru. Oke. Terus ini asap rokok. Ini gambar rokoknya, dilarang merokok. Ini gambar dunia yang sudah terkontaminasi asap rokok. Jadi stop merokok, selamatkan generasi muda dan dunia dengan stop merokok. Say not to smoking. Oke, bagus sekali Mas Reza, kelompoknya luar biasa. Oke, terima kasih. Kita beri applause untuk semuanya ya. Luar biasa ya, kamu bisa mempresentasikan. Ini maaf untuk kelompok lain yang belum berkesempatan menyampaikan presentasi karena apa waktunya terbatas ya. Ini sudah 40 menit ya kurang lebih. Ini saya minta waktu sebentar lagi ya. Ini tadi saya kirim link di kolom chat. Itu silahkan diklik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Coba ya. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terlihat nggak? Terlihat nggak? Terlihat Pak. Ya, itu nanti saya minta ini semacam angket kuesioner ya. Jadi seperti apa layanan yang sudah saya berikan 1 jam pelajari seperti apa nanti silakan diisi. Nanti misalkan ya ini nanti nama siswa tulis kamu kemudian nama kamu ya. Oh ya ini ya.
Pak, kalau di-share di grup kelas gitu bisa nggak Pak dikirim ke Pak Sultan? Soalnya ini nanti hilang kalau Oh iya, enggak apa-apa. Ya nanti saya kirim ulang. Karena saya tidak bergabung di grup, nanti saya kirim ke ini ya, ke salah satu di antara kalian ya, ke Reza atau Vino gitu ya. Ya nanti silakan di-share. Ini nanti kelasnya kamu isi kelas 8A karena ini apa namanya? Ya, kelas putra putri kelas 8A, kemudian tanggalnya silakan ditulis nanti melalui ini ya. Bisa diisi. Ya, Pak. Ya, gitu. Kemudian sampai ya nanti saya share, ini hanya pengetahuan dulu ya. Jadi ini kejelasan materi yang disampaikan oleh guru BK seperti apa, silakan pilih salah satu ya. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 ini sangat baik, ini 3 ini baik, ini cukup, nomor 2, kemudian nomor 1 kurang baik. Silakan dicentangi ya. Itu sampai beberapa pertanyaan nanti ya. Itu Ya, Pak. apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. cukup. Oke, cukup. Cukup ya. Jadi ini nanti akan saya share, saya kirimkan ke salah satu di antara kalian. Kemudian tolong dibagikan ke Udah dibagi. sudah dibagi Vino. Oke, terima kasih Mas Vino. Dan sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. 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 Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya semuanya. Saya senang sekali ketemu dengan kalian yang sungguh luar biasa, hebat-hebat ya. Dan ini tolong Ketua sekali lagi menutup pembelajaran dengan doa ya. Silakan Mas Vino. Untuk mengakhiri pelajaran ini, baca doa penutup majelis. Baik, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Oh iya, untuk jam saya di hari Jumat itu nanti diganti Pak Hidayat ya, karena saya tukeran sampai hari ini ya. Harusnya kan jadwal BK hari Jumat ya kan. Saya tuker hari ini, berarti hari Jumat tidak ada BK, tetapi diganti jamnya Pak Hidayat. Itu Ya, Pak. Itu ya. Ya. Oke, kita ketemu lagi berarti Senin depan ya, Senin depannya lagi Ya. ya. Itu baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siska. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya.